Oke, baik, sobat, selamat sore untuk semua sahabat-sahabat Facebook ya, sudah dengan pastinya udah antusias menunggu acara ini ya, Ngobrol Pintar. Dan ini Ngobrol Pintar ini saya singkat dengan ngopi sore, tapi karena berhubung banyak saudara-saudara kita yang sedang berpuasa dan menunggu detik-detik untuk berpuasa ya, tetap semangat, sedikit lagi ya, beberapa jam lagi kita berbuka. Nah, teman-teman, sore ini seperti biasa banyak yang sudah japri, nggak sabaran nunggu episode kedua nih Bu Eri. Nah, di sini sudah ada Bu Eri. Hai Bu Eri. Halo teman-teman semua, halo Esther, halo teman-teman semua, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Nah, baik teman-teman, ini narasumber kita untuk guest speaker kita sore ini, Bu Eri ya, sudah menemani kita harusnya minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin saya sempat nggak enak badan, akhirnya kita undur hari ini ya, Bu Eri ya. Dan saya sendiri pun pribadi udah excited banget nunggu cerita-cerita Ngobrol Pintar bersama dengan leader yang hebat satu ini ya, dari kalau teman-teman saya sempat sharing ya tadi pagi untuk nonton video untuk bagian pertama ya, dan di channel YouTube itu teman-teman kalau yang sudah nonton akan tahu kelanjutan hari ini. Jadi singkatnya, dari seorang ibu rumah tangga yang hanya bersandar dengan suami ya, nyaman banget pokoknya apa-apa taunya dari suami, dan tidak mungkin Bu Eri pun nggak pernah terpikir untuk mau, ya udah nyaman ya di situ, jadi udah nggak terpikir untuk mau apalagi untuk memulai bisnis dan sebagainya, itu nggak ada. Tapi satu keadaan membuat beliau akhirnya harus membuat keputusan untuk berubah, dan dari seorang ibu rumah tangga yang mungkin tidak ada pengalaman sama sekali, tapi hari ini kalau ditanya ilmunya itu magical banget. Nah, sekarang saya aja menyapa Bu Eri. Hai Bu Eri di Bandung, gimana kabarnya Bu? Halo, I'm good, saya sehat, puji Tuhan, semangat, dan ya yang membuat selalu bertahan adalah harapan bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik, Esther. Ya, baik Bu. Jadi segala sesuatunya akan lebih baik. Nah, ini kita ngomong-ngomong sore ini adalah temanya tentang berjalan di atas impian. Karena memang namanya semua orang itu kan pasti punya impian ya. Nah, ini kita mau berjalan, kalau kesulitan melihat masa seperti sekarang ini Bu Eri, kita mau berjalan, kita mau dahulukan yang mana nih? Kalau diberikan pilihan impian, ya semua orang itu pasti punya impian, tapi ketika keadaan atau masalah itu datang, pasti impian terlupakan karena kita lebih fokus ke bagaimana mengatasi masalah. Tapi dalam hal ini kalau kita feedback ke belakang, sebenarnya Bu Eri juga sudah mengalami kondisi lockdown 5-6 tahun yang lalu. Tapi di situ Bu Eri tidak pernah menyerah dan mulai do something hingga melakukan sesuatu dan menemukan sebuah solusi bisnis yang kemudian mengubah kehidupan Bu Eri. Ingat, mulai dari nol, seorang ibu rumah tangga yang tidak punya pengalaman bisnis tentunya, baru Bu Eri mulai cari buku bisnis, belajar bisnis, dan mulai mengelola apa yang diberikan, ya apa yang mungkin saat itu merupakan jawaban doa. Nah teman-teman, saya hanya ingin membagikan bahwa gini, sebelum saya kasih ke Bu Eri ya, jadi sebenarnya Tuhan itu memberikan kita 3 hal, memberikan kepercayaan kepada kita yang harus kita kelola, karena kita ini adalah wakil Tuhan di bumi. Kita diberi Tuhan otoritas untuk bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan. Yang pertama yang Tuhan percayakan bagi kita adalah keluarga, pernikahan. Nah, itu pasti harus dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, waktu. Bagaimana cara kita mengelola waktu. Dan kemudian yang ketiga adalah peluang, kesempatan ya berupa bisnis. Nah, 3 hal ini adalah hal yang paling berharga yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita mengelola ini? Kalau kita miss, kita tidak kelola ini dengan baik, tentunya hidup kita jadi amburadul dan kacau balau. Nah, kita simak udah merupakan apa ya, kisah nyata ya dari Bu Eri sendiri, dan silakan Bu Eri bisa share something bagaimana Bu Eri mengelola suaranya hilang Bu Esther. Rusak
menjadi kehidupan yang jauh lebih berarti lagi saat ini. Silakan Bu. Oke, salam sejahtera buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya Eri, umur saya hampir 50 tahun ini ya, hampir setengah abad ya. Wow. Ya, kalau saya boleh share nih, saya berterima kasih sekali bahwa saya bisa punya kesempatan untuk berbagi kepada Anda semua. Saya sangat mengerti bahwa bukan gara-gara kuat gagah saya hanya bercerita tentang diri saya. Saya bukan trainer, saya bukan seorang motivator, tapi bila apa yang saya lakukan sepanjang 6 tahun perubahan yang luar biasa, loncatan yang luar biasa dalam hidup saya ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semua, ya saya turut senang akan itu gitu. Jadi kalau saya boleh flashback lagi, jadi saya seorang ibu rumah tangga, saya tidak pernah bekerja, saya terbiasa yang memang menyandarkan hidup saya sepenuhnya kepada suami. Saya tidak pernah mengambil keputusan besar di dalam hidup saya. Jadi saya terbiasa diberi, terbiasa ya udah ngikutin jalan gitu. Hingga yang namanya pengusaha kan, suami saya tuh 27 tahun beliau di bidang bisnis jaringan. Jadi dia ahlinya banget gitu, dan kemudian bosen jadi distributor gitu ya. Beliau mencoba menjadi seorang pengusaha. Kemudian bangkrut lah. Ada hari di mana ada saat-saat di mana akhirnya bisnis beliau hancur lebur semuanya, dan saya ada di titik terendah. Masih oke suaranya, Bu Esther? Masih oke, Bu. Lanjut. Ya, saya ada di posisi terendah. Saya buat beli susu pun saya tidak bisa. Untuk makan pun saya sulit. Bayar listrik 82.000 saya nggak bisa gitu. Saya gambar diri saya habis. Karena 10 tahun saya ada dalam kemiskinan yang dalam. Kalau misalkan saya nganter anak saya sekolah, saya nggak berani ngobrol sama teman-teman, orang tua teman-teman anak saya gitu ya. Ya berarti teman-teman saya gitu ya. Saya kalau ngelihat mereka, aduh mereka cantik-cantik ya, bersih-bersih, mulus-mulus. Iya, begitulah gitu. Jadi saya minder banget, dan pada dasarnya memang saya minder. Pada dasarnya memang saya minderan. Saya orang yang sangat takut salah. Saya orang yang introvert. Jadi kalau ada masalah, saya taruh sendiri semuanya gitu. Jadi saat saya miskin pun, saudara siapa nggak ada yang tahu gitu. Kalau kami setengah mati banget gitu ya. Nah, di saat yang tidak tepat itu, kemudian saya ditawarkan suatu bisnis. Saya tidak dengar bisnis ini berbulan-bulan. Upline saya tuh Bu Isreni itu ngomong, ayo Mbak Eri gitu ya. Ayo ikut. Saya diem aja, bukan nggak mau, nggak ngerti gitu, karena ini hal yang besar buat saya gitu. Cuman yang membuat saya ikut bisnis ini karena saya punya 2 orang anak. Anak saya yang pertama tahun ini umur 27, yang kedua tahun ini berumur 18 tahun ya. Waktu itu anak saya yang pertama harus berhenti kuliah karena saya nggak punya uang buat buat sehari-harinya gitu. Nyekolahin anak bisa gitu. Itu pun uang mukanya minjem dari kantornya suami. Kemudian sehari-harinya nih anak kan harus kuliah, kan butuh uang jajan, butuh apa. Nah, setiap hari itu kita nggak ada uang buat ngongkosin anak saya pergi, buat ongkosnya, buat makannya, dan banyak sekali harus jadi berantem dulu. Ayo bisa nggak kamu berhemat, apa kek, sementara anak saya kan kuliah dari pagi sampai sore. Dan itu jadi beban banget gitu. Yang membuat saya ikut bisnis dan memutuskan, ayo Eri mencoba sesuatu. Karena gini, karena saya punya anak yang kedua. Anak yang pertama ini sangat struggle. Saya tahu, kasarnya kalau saya lepaskan dia pun saya tidak terlalu khawatir sama anak saya yang pertama ini. Tapi anak yang kedua ini istimewa karena sifatnya sangat pendiam, sulit bersosialisasi gitu. Jadi
wah ini laki-laki pula gitu. Jadi saya harus apa yang butuh saya siapin buat anak ini gitu. Dan saya ikut bisnis yang menabung. Yang waktu itu saya pikir gini, wih nabung, perusahaannya apa? Asuransi. Asuransi. Asuransi mau buat orang-orang kaya, bukan orang miskin kayak saya gitu loh. Jadi waktu itu saya skeptis banget, negatif banget. Kenapa? Karena hidup saya udah banyak negatif. Dan saya bukan orang yang diperhitungkan lah. Sebetulnya upline saya itu ngebidiknya bukan saya. Sebetulnya ngebidiknya yang mau diajak buat member adalah suami saya. Karena suami saya punya pengalaman 27 tahun di bisnis jaringan gitu. Tapi suami saya nggak mau pay attention, nggak mau merhatiin karena beliau sibuk inilah utang kita ratusan juta, sibuk untuk bayar utang gitu. Jadi akhirnya si upline saya ini mencoba lewat saya masuk. Nah, saya kan perempuan tanpa keputusan, saya bilang ya, saya perempuan tanpa keputusan, saya nggak bisa apa-apa. Suruh buat nabung, nah sehari-hari aja gue minta duit dari suami, nabung gitu. Tapi akhirnya ya udahlah gue kerjain, Esther, teman-teman. Akhirnya saya kerjain dah, karena saya berusaha untuk berpikir seperti ini. Tuhan kasih rezeki bukan lewat penyelesaian masalah saya. Jadi saya banyak utang banget tuh. Suami saya banyak utang ya, ratusan juta gitu ya. Ditagih utang, udah kayak binatang aja kitanya gitu ya. Jadi suami saya ditagih utang terus-terusan. Utang saya banyak gitu. Saya pikir coba saya menangkap peluang ini. Saya ngerasa nggak bisa, dan di awal pun saya cuma mau nabung buat apa? Biar anak saya bisa kuliah. Hanya sepermukaan itu gitu cara saya berpikir, Bu Esther. Saya hanya mikir, alah gue ikut nabung aja lah, nabung proteksi biar anak gue bisa kuliah. Cuman sampai situ gitu. Kemudian upline saya ini cerewet banget nih. Mbak Eri, ayo mau prospek kemana? Ih, saya pikir, harus prospek. Nah, gue kan orang miskin kagak punya temen gitu. Orang ngelihat muka saya udah pengen ngasih beras gitu. Orang ngelihat muka saya aja kayaknya mau ngutang nih orang gitu. Jadi saya nggak ada temen. Saya nggak ada temen. Jadi waktu dibilang, ayo Mbak Eri mau kemana? Hari pertama nih saya udah bikin alasan. Orangnya lagi meeting, besoknya lagi alasan lagi. Orangnya kagak ada, besoknya alasan lagi. Orangnya sakit. Tiap hari tuh upline saya cerewet banget. Ayo Mbak Eri mau kemana Mbak Eri? Nah, kebetulan saya tuh orangnya nggak enakan gitu, karena ya pokoknya saya orangnya nggak enakan lah. Ya udahlah, dicerewetin. Akhirnya saya bilang ke dia, kalau mau gratis ngajakin berapa orang? Saya bilang, Mbak Eri ngajakin 5 orang aja. Oke, saya bilang. Kalau ngajakin 5 kayaknya ada deh. Masa saya nggak punya teman 5, berarti sengsara banget hidup gue sampai nggak ada yang percaya sama saya 5 orang gitu ya. Kalaupun nggak percaya, setidaknya kasihan dah sama gue kalau suruh nabung doang. Kepala saya secetek itu gitu. Akhirnya saya cari 5 orang yang untuk saya bisa datang ke dia, dan ini bisa closing nih gitu ya. Kemudian sehari itu saya datang ke 5 orang. Saya bilang nanti ketemuan sama saya jam 8 ya. Saya bilang ke upline saya, jam 8 ya. Karena apa? Karena jam setengah 2 saya harus jemput anak saya, Bester. Setengah 2 saya harus jemput anak saya. Jadi saya pikir jam 8 sampai jam 1 saya kerja, cari 5 orang harus bisa gitu. Karena biar apa? Biar cepat beres nih urusan gitu. Karena saya diteleponin terus, saya ngerasa risih gitu. Apa sih gitu. Saya nggak punya impian di awal, Bester. Saya nggak punya impian. Di kepala saya hanya apa? Biar terbebas dari telepon ini. Saya sesimpel itu. And then kemudian hari itu saya kerjain. Hari itu 8 sampai jam 1, dan puji Tuhan saya dapat 5 orang. Masing-masing nabung 700. Bukan saya yang bercerita karena saya tidak mengerti bisnisnya. Saya hanya cerita bahwa
kenapa saya ikut bisnis ini? Gara-gara gue punya anak dan tambah lama nanti biaya pendidikan tambah tinggi. Jadi saya harus maksain buat nabung, itu aja. Yang saya ngomong itu aja. Saya tidak mengerti bisnis ini, saya nggak pernah datang ke kantornya, bahkan saya nggak pernah nyimak seperti apa nabung 700.000 5 tahun. Di kepala saya nih, gara-gara kepala emak-emak, di kepala saya cuman kayak gini, gua ikut arisan menang terakhir buat anak gua kuliah. Jadi sesimpel itu. Hari itu saya dapat 5 orang, puji Tuhan. Habis itu saya berhenti. Oke ya, udah ya 5, udah kasihin ya. Kemudian saya jalan, enggak jalan karena apa? Karena kebiasaan bertahun-tahun memang saya bukan orang yang berbisnis gitu. Jadi setelah dapat 5, ini saya berhenti, kemudian bulan depannya dapat bonus tuh, dapat bonus 1.080.000 nggak salah. Nah, saat dapat bonus 1.080.000, saya kaget. Kagetnya gini, dapat duit gitu loh. Ada duitnya, berarti ini bisa dikerjain gitu. Terus kepala saya udah mikir gini, gua cari siapa lagi ya? Nah, tapi kan saya nggak punya teman. Saya nggak punya teman gitu, bukan nggak punya teman. Teman saya nggak banyak, tapi emang nggak punya teman juga lah. Gitu. Dan saya nggak tahu bagaimana harus nyapa teman-teman saya dulu lagi. Saya nggak ngerti lah. Akhirnya saya datengin 5 orang itu, saya bilang ke mereka, mana temen kamu? Tak bantuin ngomong, saya sotoy aja bener. Tak bantuin ngomong, biar kamu bisa punya bonus 1 juta kayak saya. Nah, saya bawa tuh statement bonus saya yang 1 juta tuh, saya kasih lihat ke mereka. Bener loh, gratis. Emak-emak kalau soal, daripada ngegosip soal siapa gitu ya, mending ngegosip statement bonus gitu ya. Nah, saya ngegosip statement bonus. Saya kasih lihat nih statement bonus. Ini loh, ayo mana teman kamu 5 orang aja biar dapat seperti saya gitu. Dan berjalan di awal saya mengerjakan, tetap saya tidak punya saya pengen jadi apa gitu. Karena bisnisnya pun secara keseluruhan saya nggak ngeh. Saya cuma ngerti sponsor, bonus elit itu aja jadi duit buat gua. Ya udahlah, gua kerjain aja yang ini. Saya pikir gini, kalau saya berpikir simple, orang lain akan nerimanya simple. Berubah jadi Eri yang kayak Menteri Keuangan, NAB-nya satu, saya kagak nyampe juga, jadi saya ribet. Daripada saya banyak ngomong, cerita simpel aja. Saya cerita simpel soal kenapa saya di sini, karena saya pikir gini, people join you. Pertama, orang tuh join tuh karena Anda, bukan gara-gara perusahaan dulu. Saya pikir gitu aja gitu. Akhirnya bulan pertama saya elit, bulan kedua saya TA, saya membantu tim saya. Bulan pertama saya punya 11 orang, toy juga. Saya sok nge-training gitu, Wester. Saya sok nge-training mereka gitu, karena saya hanya orang ini. Jadi saya pikir saya hanya harus berlari dengan orang ini aja gitu. Udah nggak usah cari banyak-banyak juga, emang teman saya kagak banyak. Saya dengan orang ini aja bantuin teman-teman saya yang 5 orang ini biar punya bonus. Akhirnya berjalan sampai TA, saya dapat bonus 3 juta, bronze saya dapat bonus 7 juta gitu. Nah, di bronze ini saya punya masalah yang cukup besar nih, yang saya belum pernah ceritain ke siapa-siapa. Jadi saya mengerjakan posisi dari bonus 0 sampai bonus 7 juta itu tanpa impian. Saya cuman butuh uang segera. Ya, saya cuma butuh uang segera, saya cuma senang aja dapat duit gitu ya. Karena apa? Karena memang saya ibu rumah tangga, pikiran saya sangat pendek, dan saya memang butuh duit. Dan saat itu saya sangat sulit buat makan. Ya, saya cuma pengen bawa anak saya makan ke Pizza Hut, saya pengen bawa anak saya makan ke KFC. Cuman sekecil itu gitu ya. Dan saya nggak pernah
Dan saya nggak pernah cerita ke suami saya bahwa saya ikut bisnis ini, Bu Esther. Teman-teman, saya nggak pernah cerita ke suami saya. Karena saya tahu, kalau saya cerita, saya pasti dimarahin. Daripada saya dimarahin, lebih baik saya nggak ngomong. Saya nyari duit aja yang pinter-pinter gitu ya. Kenapa dimarahin? Saya sangat mengerti gitu. Karena suami saya kan lagi susah. Suami saya lagi ditagih utang habis-habisan. Dan saya pun tidak punya background orang yang suka nyari duit. Nah, kalau saya cerita, pasti akan membebani dia. Nanti saya tahu dia pasti mikir gini, kalau ada apa-apa duit lu hilang, kalau ada apa-apa nanti gua yang harus nerusin tabungannya. Nah, daripada saya tahu banget nih, suami saya pasti ngomong kayak gitu. Daripada dia ngomong kayak gitu, kan saya lagi cuman mau nabung aja buat anak saya. Dan saat nabung saya dapat bonus. Jadi saya ngerasa nggak ada yang salah kok dengan yang saya kerjakan. Yang penting rumah tangga bener gitu. Yang penting kerjaan rumah bener gitu ya. Saya hanya mengerjakan dari jam 8 sampai jam 1, teman-teman. Karena setengah 2 saya harus jemput anak saya. Nah, setelah saya punya bonus di 7 juta di Brown Agency, otomatis kerjaan tambah banyak karena tim tambah besar. Nah, saat tim tambah besar ini, mulai suami saya sepertinya mencium bau-bau. Wah, ini ngapain nih bini gue gitu ya. Ya, bisnis makin besar gitu. Grup makin minta tolong, Bu Eri minta tolong. Saya bilang saya cuma bisa di kantor sampai jam 1. Anda kalau mau dibantu sama saya ya sampai jam segitu gitu. Tapi lama-lama makin besar hingga saat ada harus keluar kota atau gimana gitu. Ada saat yang seperti ini nih. Ada mungkin ibu-ibu juga pernah ngalamin nih. Saya ingin berbagi ini meskipun agak tidak nyaman, cuman saya ingin berbagi. Jadi ada saat di mana saya harus membantu tim saya. Saya harus membantu tim saya. Kemudian saya harus taruh anak saya ke tempat main game PlayStation gitu. Karena kan nggak ada yang jaga di rumah. Main game PlayStation, terus saya bilang ke anak saya Brandon, nanti Brandon main di sini ya. Nanti mama jemput jam 5. Tapi kalau papa nggak nanya, Brandon jangan bilang-bilang gitu kan. Saya nggak suruh ngebohong, saya cuma ngomong kalau papa nggak nanya, Brandon jangan bilang-bilang kalau Brandon main PlayStation pulang sekolah gitu. Cuma pinter ya, pinter. Aduh, ibu-ibu udah ngerti duit 7 juta, mulai ngeles nih berpikirnya gitu ya. Cari jalan ya Bu ya. Dan kemudian saya pulanglah, saya bantuin tim saya, dan saya hari itu jemput Brandon di tempat PlayStation dan saya pulang. Nah, suami saya biasanya beliau pergi dari jam 6 pagi, pulang tuh jam 11 malam. Karena beliau jadi guru honorer dan kemudian di bimbingan belajar, kemudian beliau juga ngelesin ke beberapa tempat. Jadi ke sana ke sini udah kayak gasing. Sana sini. Jadi pokoknya jam 11 dia baru nyampe rumah setiap hari. Dan itu uangnya tidak cukup boro-boro buat bayar utang, bertahan hidup aja. Dan itu habis terus gitu ya. Itu yang jadi saya tidak punya komunikasi yang bagus dengan suami saya, jarang ketemu juga gitu. Ketemu hanya pas makan pagi aja. Nah, suatu hari setelah saya pulang dari bantuin tim, oh keren sekarang leader bantuin tim gitu ya. Halo, ini ibu RT nih ya, ibu rumah tangga. Saya jemput anak saya. Pas saya masuk rumah, saya lihat motor suami saya. Suami gue udah balik, saya pikir, wah, suami saya udah ada di rumah. Waduh, saya bilang, oh ya udah oke. Terus saya ke atas ya, saya ngomong, Pak udah pulang? Ya, orangnya nggak jadi dilesin. Oh ya, udah makan? Nggak usah. Dia bilang, udah ngegas aja gitu ya. Nggak usah katanya. Oke, terus dari mana kamu, Ri? Ini abis bantuin abis ngerjain 3i. Suami saya ngomong, CAR aja yang ada di kepala kamu katanya.
Jadi si Brandon ini dibawa sama kamu sampai sore ini katanya. Oh, terus ini anak kan perlu belajar, ini anak kan perlu istirahat, kamu bawa sampai sore, bla 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 bla. Suami saya ngomong gitu ya. Terus mungkin ya itu, terus saya bilang ya sih, saya bilang nanti saya bikinin makan ya buat papa. Saya bilang nggak usah. Bukannya saya nggak bisa bikinin makan sendiri, katanya. Bukannya saya nggak bisa masak nasi, bukannya saya nggak bisa bikin makan sendiri. Masalahnya kamu ibu rumah tangga, kamu istri di sini. Yang harus kamu kerjakan adalah ngeberesin rumah. Yang harus prioritas utama kamu adalah ngajarin Brandon, bukan bawa Brandon seperti ini. Kita tuh udah nggak bisa nyokolain anak yang pertama. Sekarang anak yang kedua, kamu ngurusnya nggak bener lagi. Emang nggak bener teman-teman saya. Saya ya kadang-kadang nih, ini si Brandon harusnya pakai baju kotak-kotak. Saya gara-gara pusing gitu kan. Kan gini, ibu rumah tangga nggak biasa bisnis, jadi pusing saat punya kerjaan gitu ya. Jadi hari itu harusnya dia pakai baju kotak-kotak, saya pakaiin baju batik gitu ya. Kadang-kadang ada hari di mana tas sekolahnya pun ketinggalan. Kurang lelet di mana gitu saya. Gimana saya nggak dimarahin sama suami saya gitu. Emang sayanya aja yang ngaco gitu. Jadi memang kerjaan, emang saya ngurus anak saya jadi terbengkalai. Terus waktu suami saya ngomong kayak gitu, saya gemeter loh. Saya gemeter, saya diam aja. Oh my God. Saya bilang, aduh gitu. Kamu pilih, mau pilih CR atau mau pilih keluarga? Jreng, 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 gitu. Wah, saya enak nih ngomong kayak gini. Waktu ngalaminya, gemeter saya. Gemeter setengah mati gitu. Tapi tidak ada ucap di kepala saya, di mulut saya, bahwa saya punya bonus segini, dan saya ngelakuin ini buat keluarga, nggak ada. Karena suami saya lagi marah. Jadi kalau saya ngomong lagi, nanti suami saya takut tambah marah. Jadi saya diem aja. Saya diem aja, karena bagi saya suami saya adalah imam saya, suami saya adalah kepala keluarga. Apapun beliau, bagaimanapun beliau, dan apapun yang beliau katakan, saya harus pegang, saya harus dengerin gitu. Akhirnya, dan memang gua juga yang salah sih gitu. Akhirnya saya diem. Terus saya bilang, saya pilih keluarga. Ini saya nggak pernah cerita nih. Saya bilang saya pilih keluarga. Terus beliau ya suami saya ngebiarin saya. Beberapa hari ngebiarin saya, terus saya nggak ngerjain juga CAR-nya, saya nggak ngerjain CAR-nya, terus suami saya bilang, Ri, terserah kamu mau ngerjain apa, terserah, saya udah cukup pusing sama urusan saya. Saya kenal banget sama suami saya tahu dia marah. Tapi saya juga butuh uang. Itu apa ya? Itu nggak mudah banget gitu. Itu nggak mudah. Dan saya nggak mungkin lagi ngajak ngobrol untuk ngebahas bisnis ini. Karena apa? Suami saya orang yang bisnis 27 tahun di bisnis yang seperti ini. Jadi kalau saya ngomong ke dia, seolah-olah gue ngajarin ikan berenang. Dan saya takut menyinggung harga dirinya. Gitu. Jadi saya diem aja. Oh, saya nangis. Saya hari itu saya harus training. Kami berdebat cukup hebat, tapi saya tetap harus training. Saya tetap harus bersemangat di depan banyak orang gitu ya. Itu terkapar saya yang kedua, dan saya ngerasa itu lebih berat. Lebih beratnya karena gini. Kalau dulu, saya waktu sebelum ngerjain bisnis ini, saya cuma pengen punya duit. Nah, sekarang tim saya udah banyak. Saya merasa saya punya tanggung jawab atas orang-orang di bawah saya. Sementara saya cuma ibu rumah tangga yang handling problemnya aja parah banget gitu loh. Saya nggak pinter mengatasi banyak masalah yang mulai besar. Karena apa? Tim makin besar, masalah besar. Saya oleng banget gitu. Saya selalu berpikir bahwa, aduh Kosugi, kalau Kosugi yang ngerjain ini pasti hebat. Cuman saya nggak mungkin bicara. Oh, saya terkapar habis di situ. Saya kalau ditinju, saya ditinju habis itu. Saya ditinju habis.
saya sampai ngelakuin banyak sekali kesalahan, sampai saya ngerasa bahwa diri saya adalah wanita sial. Saya ngerasa saya jadi perempuan sial. Saya pikir saya nyari uang, saya pikir saya buat apa ya? Buat saya bisa punya uang. Tapi kalau akhirnya setelah saya punya uang, saya dimarahin, saya kehilangan perhatian dari suami saya. Terus buat apa gue nyari duit? Terus saya ngelakuin beberapa banyak kesalahan. Tim juga makin menggila, saya makin pusing gitu karena ini bukan saya banget gitu bisnis ini. Saya hanya berusaha buat nyari duit banget. Tapi justru di situ saya pikir gini, wanita diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong yang sepadan. Jadi saya harus bisa nolong suami saya. Saya cari akar masalahnya apa. Kenapa kata-katanya bisa begitu tajam? Kenapa tidak support saya? Saya cari akar masalahnya. Akar masalahnya adalah nggak punya duit. Akar masalahnya adalah banyak utang. Akhirnya yang macem kayak gini, saya tidak bisa ajak ngobrol, kecuali saya buktikan. Saya buktikan bahwa saya bukan perempuan sial. Saya mau buktikan bahwa saya bukan wanita sial. Saya harus bisa jadi seseorang yang punya value. Kalau sejauh ini suami saya udah banyak membantu saya, udah banyak membantu keluarga saya. Kalaupun saya saat ini terima kritikan yang tajam, saya tahu bahwa pisau akan ditajam, besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesamanya. Jadi saya akan mendebat ini, tapi saya akan membuktikan bahwa saya bisa. Dari situ baru ada keluar bahasa berjalan di atas impian. Karena impian saya besar. Saya pengen punya rumah. Saya harus bantu suami saya bayar utang yang ratusan juta. Itu tidak mudah. Tidak cukup dengan bonus 7 juta gitu. Suami saya pernah ngomong, kalau kamu bonus segitu di rumah aja ngurus anak gitu. Karena memang yang beliau omongin benar semua, masuk akal semua, meskipun caranya agak istimewa gitu. Tapi saya menyikapi dengan oke, keluarga ini butuh duit. So ya rock it on gitu, kerjain Eri gitu. Lo harus berjalan ini di atas impian. Karena kalau berjalan di atas apa yang kebutuhan yang ada, nggak akan mungkin. Berjalan atas kenyataan, saya udah habis banget gitu, udah habis. Jadi lebih baik yang pertama kemarin yang nyari duit daripada setelah bronze saya punya grup. Akhirnya saya suruh memilih, sementara saya punya tanggung jawab. Saya kan balik lagi, saya orangnya nggak enakan ke tim saya. Akhirnya saya berjalan dengan ketakutan yang luar biasa, ketakutan takut dimarahin. Tapi saya jalan aja. Itulah kenapa dari bronze ke platinum, saya kurang dalam waktu 1 tahun saya nyampe ke platinum karena saya bergerak dengan kecepatan. Saya pikir ini harus dibuktikan. Saya udah nggak bisa ngomong. Kalau saya tidak menaikkan value saya, kalau saya tidak menaikkan kualitas saya, bonus saya pun tidak akan bagus. Kalau bonus saya tidak akan bagus, masalah yang di rumah ini nggak akan selesai. Rumah tangga saya butuh duit gitu. Jadi akhirnya dengan segala ketakutan dan saya tertatih-tatih, saya terkapar, saya KO banget saat itu. Tapi ya udah, saya hanya lihat, saya harus buktikan bahwa saya bukan wanita sial, bahwa saya bisa bantu ini. Gitu. Akhirnya saya bisa saya sampai di silver. Saya mencoba untuk training di Jakarta sebulan sekali dengan Pak Afrial. Bukan berarti saya bisa, kagak. Cuman saya tahu kalau saya mengambil tanggung jawab besar, Tuhan pun percayakan saya perkara besar. Saya hanya berjalan seperti itu aja, berjalan ngerjain aja. Saya ngerjain gitu. Dan saya tahu banget kalau saya bisa sampai platinum itu bukan karena kuat gagah saya, itu karena Tuhan yang selalu pimpin saya. Karena saat itu saya tidak ada punya siapa-siapa.
nggak ada teman bicara. Sementara di satu sisi yang sama saya harus membuktikan dengan hebat. Itu setengah mati banget. Itu setengah mati banget. Yang saya lihat hanya saya harus punya bonus besar. Saya harus punya bonus besar. So saya bisa menarik perhatian. Saya bisa ngobrol dengan baik lagi sama suami saya. And then setelah saya di Gold Agency di bonus 31 juta, saya mencoba bicara sama beliau. Kemudian beliau bilang, "Oke, ini oke, kita kerjakan ini bersama," gitu. Ya, setelah itu kami kerjakan ini bersama. 4 bulan kemudian setelah Gold saya 3 bulan kemudian setelah Gold saya platinum gitu ya. Dan saat ini beliau backup saya luar biasa, dan lewat bisnis ini semua masalah kelar, semua masalah beres. Yang saya mau bilang teman-teman, kadang-kadang kesempatan untuk Anda mengambil keputusan untuk bertumbuh dan berkembang, di saat yang sama badainya gila. Di saat yang sama badainya gila gitu. Tapi saya mau yakinkan Anda semua, kalau saya boleh bersaksi sore hari ini, badai yang besar akan meninggalkan akar yang kuat. Badai yang besar akan meninggalkan akar yang kuat. Kalau ini uang 100.000 Anda semua, kalau saya tanya Anda mau nggak uang 100.000, Anda pasti bilang mau. Terus saya kremes nih uangnya. Anda masih mau nggak uang ini? Saya yakin Anda pasti chat, mau Bu Eri. Terus tak injek, tak buang sama saya sampai udah nggak ada bentuknya lagi. Saya tanya sama Anda masih mau nggak uang ini? Anda pasti masih bilang mau. Kenapa mau? Karena ada nilainya. Nilainya tetap 100.000. Saya mau bilang pada Anda sekalian, sehebat apapun badai Anda, segila apapun tantangan Anda berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Anda sendirian, meskipun Anda merasa sendiri. Tuhan adalah pembela yang luar biasa gitu. Saya hidup dengan itu berbulan-bulan. Saya sendirian, saya ngerasa saya tidak mampu, tapi lewat proses yang saya jalanin, toh Tuhan mampukan saya. Lewat masalah, toh Tuhan mampukan saya juga. Jadi saya mau bilang sama teman-teman sekalian yang saat ini saya tidak tahu masalah Anda apa, saya tidak tahu gerbong Anda apa. Saya hanya bilang Eri yang berbicara di depan Anda adalah Eri yang biasa kok. Umur saya sudah banyak. Eri yang biasa, Eri yang tidak mampu sebetulnya, hanya dia memaksakan untuk bisa menaikkan kualitasnya agar bisa dilihat. Karena orang yang menaikkan kualitas, orang yang punya value, dia akan dilihat sama orang lain. Akhirnya dalam 6 tahun ini saya menemukan diri saya yang jauh-jauh berbeda dengan yang dulu gitu. Saya ternyata ngomongnya nggak berhenti-berhenti gitu. Saya senang sekali saat tim saya punya uang. Dan satu hal yang pasti teman-teman, Tuhan sudah menaruh kepada kita benih yang baik, yang tentu saja benih ini harus kita piara, benih ini harus kita tumbuhkan, benih ini harus kita kembangkan. Dan kadang-kadang menumbuhkan, mengembangkannya ya ada hal-hal yang memang tidak enak di dalamnya, tapi saya sangat yakin percaya Tuhan tidak merancangkan kegagalan untuk setiap manusia yang lahir. Saya sangat percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan buat setiap orang. Ya, kalau saya gambarkan sebuah pohon, mungkin Anda tidak tahu itu pohon apa. Cuman kalau saya gambarkan pohon, kemudian saya taruh buahnya ada duri-durinya, Anda pasti tahu bahwa itu pohon durian namanya. So, sebuah tanaman akan dikenal karena buahnya. Jadi, kalau Tuhan masih berikan Anda kesehatan, Tuhan masih berikan umur panjang, berarti ada buah yang harus Anda hasilkan di dalam hidup Anda. Itu yang membuat saya bergerak, salah satunya Bu Esther, bahwa saya harus berbuah, saya harus menjadi sesuatu. Saya jangan cuma berfungsi.
Kalau berfungsi tuh, oh ya tangan gue berfungsi, kaki gue bisa jalan, itu berfungsi. Berguna itu ya oke lah. Setelah berfungsi, berguna. Berguna tuh apa? Berguna itu, oh ya berguna lumayan lah bisa buat nyuci piring, ya lumayan lah buat bisa nyuci baju, ya lumayan lah buat anak jemput anak sekolah. Tapi sesungguhnya kalau Tuhan berikan kepada kita umur panjang, bagaimana kita bisa berdampak bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga buat orang lain, agar buah kita bisa dinikmati juga buat orang lain. Jadi, itu yang membuat saya bergerak, Bu Esther. Keluarga saya dan tantangan, hambatan itu akhirnya membuat saya seperti yang sekarang. Dan saya berjalan di atas semua impian-impian saya. Dan di bisnis ini bisa memfasilitasi impian apapun yang Anda punya. Karena di sini bisa. Di sini tidak ditanyakan ijazahnya apa, tidak ditanyakan Anda umur berapa. Yang penting Anda mau mengerjakan aja dengan konsisten. Berikan waktu Anda, berikan hati Anda untuk bisnis ini, maka bisnis ini juga akan memberikan segalanya buat Anda. Itu saja Bu Esther dari saya, semoga menginspirasi, semoga menguatkan. Ini buat teman-teman yang bingung gitu ya. Buat teman-teman yang bingung, gimana nih gue jalan nih, laki gue tidak support. Ingat, kalau Anda sedang menabung itu buat kebaikan. Kalau suami tidak support, buktiin aja. Buktikan saja, karena memang dunia dunia tidak peduli dengan proses kita, Bu Esther, betul nggak? Dunia hanya butuh hasil. So, jadilah yang terbaik dari dirimu. Aja Bu Esther. Dahsyat Bu Eri ya, jadi kita sangat terkesima ya dengan pengalaman itu. Sebenarnya ya itu yang menjadikan kita jauh lebih baik ya, punya value. Jadi memang pengalaman Bu Eri ini sangat memberkati, sangat menginspirasi kita ya. Kalau namanya kita berkeluarga dan punya masalah keuangan, itu sebenarnya problem banget. Awal dari semua, iya, karena keuangan itu sebenarnya sensitif banget. Nah, kalau kita wanita, kita nggak paham ini dan kita responnya nggak benar, wah, neraka, perang dunia. Bakal banyak yang kita melihat ya, angka perceraian juga semakin banyak, apalagi ya saya dalam satu survei ya secara rohani, itu di Australia dan di Amerika bahkan tingkat perceraian di masa social distancing ini meningkat tajam, Bu Eri. Karena salah satunya adalah masalah finansial. Nah, kenapa? Kalau misalkan suami itu udah otomatis kalau namanya terjadi goncangan finansial, pasti dia akan limbung. Ya, itu akan berimbas kacau gitu ya, emosi, bahkan hubungan kita pun jangan pernah berharap untuk dibelai-belai, untuk pasti nggak mungkin ya. Kita ibu rumah tangga pasti akan menemukan masa-masa seperti itu. Tapi yang saya belajar ya, karena ya saya juga pernikahan juga belum terlalu lama gitu, jadi saya juga belajar dari kisahnya Bu Eri. Dalam sebenarnya banyak yang kita pelajari ya, bukan cuma keuangan aja ya, tapi sikap itu, respon itu sangat menentukan sekali ya. Betul. Beruntung waktu itu Bu Eri juga ya diam-diam mulai dari bawa anak Brandon keluar, kemudian menjalankan bisnis ini. Begitu ketahuan juga responnya tetap ya, penundukan diri sebagai istri itu tetap ya sama suami, walaupun diomelin dia tetap aja. Cuma bikin saya salut ya gini ya, kadang-kadang tekanan itu yang membuat kita melejit semakin tinggi ya. Iya. Dengan tekanan dari ya, mungkin kadang-kadang Tuhan izinkan ya supaya kita itu diperbesar kapasitas kita itu ya. Siapa lagi yang mau memproses kita ya, besi menajamkan besi ya Bu ya. Jadi nggak mungkin dong tetangga yang mau menajamkan kita, nggak mungkin dong suami tetangga yang mau menegur kita, tapi kan suami sendiri ya sakit sebenarnya gitu. Dan harus keluar di sini. Dalam kita harus ibaratnya gini Bu Eri, kita harus memotivasi, training orang, tapi sebenarnya di rumah pun kita hebat, porak-poranda. Dan sebenarnya hebatnya gini, Bu Eri bisa memanage pikiran dan juga emosi ya. Sebenarnya kita wanita itu kalau
dimarahin sama orang terdekat itu pasti kita akan terpuruk banget. Oh, Tapi sakit sih. pilihannya tetap kembali kepada kita ya. Kita Yes. mau maju atau mundur ya. Enggak ada kata mundur gitu. Nah, di sini yang paling bijak Bu Eri ambil itu ya tetap maju ya. Menata hati ya, itu yang kalimat yang paling saya suka. Menata hati, pikirannya nggak berantakan, berusaha untuk tetap gitu loh. Membawa senyum, membawa harapan ya. Padahal sebenarnya remuk-remuk itu hatinya. Iya, Doorman nggak ada yang tahu tuh saya ancur-ancuran. Nah, itu sekarang baru tahu, sekarang baru pada tahu. Tapi minimal itu adalah true story. Ya, bahwa kita kadang-kadang ibu rumah khususnya wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga itu pasti menghadapi masalah itu ya. Tapi ya please, ya biar kisahnya Bu Eri ini cukup menjadi pelajaran, jangan sampai kita ngalamin yang respon yang salah sehingga rumah tangga jadi suasananya makin kacau ya. Terima kasih Bu Eri udah sharing, walaupun ini udah disimpan rapat-rapat tapi saya udah berusaha untuk membukanya kembali dan ini menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang ya. Ini kisah ya, siapa di balik Bu Eri. Kalau misalkan nggak dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya nggak mungkin juga Bu Eri mau cerita ya. Tapi ternyata teman-teman yang bikin ya, semua yang sudah join di 3i Networks ya, yang menjadi poin penting yang saya sangat terinspirasi adalah dengan tekanan yang begitu hebat ya, tekanan keuangan ya, karena ini booster ya, yang butuh uang kita. Bu Eri mau nggak mau harus memilih keluarga, tapi dengan cara mengorbankan perasaan ya. Dalam 1 tahun dari bronze ke platinum itu kilat loh teman-teman. Kalau nggak, ibaratnya kalau nggak dipasangin ada anjing Helder kejar dari belakang. Saya punya macan di belakang saya. Nggak mungkin. Ya karena ya banyak orang yang berdarah-darah loh Bu, dari posisi bronze ya, dari posisi bronze ke silver itu bisa butuh waktu yang begitu lama. Tapi Bu Eri hebatnya di sini 1 tahun itu langsung platinum, nggak tahu itu jurus apa. Ya, jurus kepepet. Jurus kepepet. Nah, jurus kepepet. Berarti kali ini akan ada sesi ketiga nih, Pak. Akan ada sesi ketiga nih. Kita belajar, kita kupas lagi nih. Kita nggak akan kasih menyerah nih, Bu Eri. Tanggung jawab karena udah buka sesi 1, sesi 2. Saya bingung mau ngomong apa lagi, Esther. Sesi ketiga kita mesti belajar ini apa sih yang Bu Eri lakukan di masa 1 tahun itu sampai bisa mengalami ini yang namanya speed ya. Speed ya. Sebuah kecepatan. Jadi kalau teman-teman dalam dunia olahraga, kalau misalkan udah terbiasa ya, biasanya musuh perubahan itu sebenarnya adalah zona nyaman ya Bu Eri ya. Dan kalau kita nyaman di situ, kadang-kadang harus dihantam badai, ada badai, kiriman badai, itu yang membuat kita speednya mau nggak mau otomatis ya Bu ya. Iya, harus cepat. Nah begitu. Nah Bu Eri, jadi kita udah tanpa sadar kita udah 45 menit ya. Berarti akan ada sesi ketiga yang akan lebih seru lagi ya teman-teman yang ada di live Facebook. Jangan sampai ketinggalan sesi ketiganya. Semoga minggu depan tepat waktu ya kita bisa tayang sesi ketiganya bersama Bu Eri. Mumpung lagi di rumah karena beliau sebenarnya susah loh dicari. Warawiri kemana-mana dan kebanyakan itu bersarang di Bali, dan itu kalau udah di lapangan itu paling susah ditemui. Nah, mumpung teman-teman sekarang lagi di karantina, ya teman-teman belajar sebanyak-banyaknya karena ini kesempatan ya. Terima kasih banget Bu Eri mau berbagi kisah sukses ya, walaupun berdarah-darah dan penuh dengan air mata, tapi ini adalah sebuah kisah yang layak untuk diperjuangkan ya. Bisnis yang sudah dijalankan ini sangat mudah sekali. 3i Networks inilah yang membuat Bu Eri mengalami perubahan hidup yang signifikan ya. Bahkan sampai sekarang pun saya melihat keluarga harmonis ya, dari mungkin suami yang suka marah-marah sekarang udah semuanya udah aman, udah lebih damai, udah lebih bahagia. Saya belanja ke pasar kalau nggak lockdown. Ya. Ya maksudnya itu harta yang kita perlu jaga, itu nggak? Ya. Salah satu perjuangan kita sebagai wanita ya mungkin
perasaan kita harus ditaruh dulu ke bagian mana dulu gitu untuk kebahagiaan keluarga. Karena buat saya impian saya yang pertama itu, saya ingin mencuri perhatian suami saya lagi, saya ingin mencuri perhatian anak-anak saya lagi, saya ingin anak dan keluarga saya lebih bisa tersenyum dengan bahagia. Dengan 3i Network bisa. Ya, Bu Eri. Dan kadang-kadang orang kalau wanita sudah sukses dan income-nya lebih besar dari pria, itu kadang-kadang itu juga jadi problem, Bu. Ya, cuman nanti mungkin di nextnya kita akan belajar karena saya tahu bahwa Bu Eri punya kapasitas sudah mengarungi badai kehidupan. Jadi ya mungkin ada masalah-masalah lainnya, tapi kita belajar dari tokoh yang satu ini, walaupun income-nya besar, tapi tetap ya penundukan diri sama suami itu yang perlu kita jaga ya. Karena kembali ke yang Bu Eri bilang, family is number one, nomor satu ya. Family Jadi first. kalau dikasih pilihan sama suami, ya udah. Kalaupun waktu itu Bu Eri bisa saja memilih kok income udah 7 juta, udah sebenarnya udah hebat gitu loh. Bisa terbang kok, udah bisa cari yang lain gitu. Tapi nggak juga ya, kita lihat nanti di next-nextnya. Karena saya tahu betul juga apa yang Bu Eri hadapi ya. Ini menjadi sesuatu yang mungkin banyak wanita-wanita mengalami di luaran sana. Tapi bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan keluarga itu juga nomor satu yang perlu dipertahankan. Baik Bu Eri, ada mungkin closing statement yang ingin disampaikan bagaimana wanita-wanita bertahan di tengah-tengah krisis ya, menemukan bisnis dan mengerjakan bisnis seperti yang Bu Eri kerjakan. Ya, oke, teman-teman wanitaku, Anda adalah guru pertama buat anak Anda. Anak Anda belajar pertama itu dari Anda, dari ibunya, bukan dari gurunya. Jadi, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun hambatanmu, lihatlah bahwa itu adalah sebuah proses untuk membuat dirimu menjadi lebih baik. Kalau melihat keadaannya pasti tidak enak, tapi harus disadari bahwa Anda adalah seorang ibu dan juga seorang istri buat suamimu. Jadi yang terbaik, jadi yang terhebat, tetap kuat, tetap tangguh. Ingat, Anda adalah penolong yang sepadan untuk suamimu. Artinya Tuhan juga tahu bahwa Anda bisa tolong. Jadi tetap semangat, tetap menghebat di dalam segala tantangan, karena jangan bilang tidak bisa dulu, jangan bilang tidak mampu dulu, karena tidak mampu, tidak bisa, itu hanya ada di kepala. Ketakutan, kekhawatiran, itu saya ngerasain sendiri, itu hanya ada di kepala. Tapi saat Anda mulai melangkahkan kaki Anda, saat Anda mulai berjalan, Tuhan akan memampukan Anda. Tuhan akan mengurai setiap masalah-masalah Anda, hingga Anda pun tidak pernah tahu saat Anda sampai di ujung sana, Anda tidak tahu bagaimana kemarin ternyata bisa selesai segala sesuatunya. Yes. Tetap kuat, tetap tangguh, karena Andalah bintang buat keluarga Anda. Itu aja, Esther. Dahsyat, Bu Eri. Ya, teman-teman semua, jadi ini adalah closing statement dari Bu Eri, sangat luar biasa, menyentuh dan juga menyemangati kita. Jadi, jadilah bintang di keluarga ya, jadilah penolong yang sepadan buat suami ya, jangan sampai kita hanya mengharapkan suami untuk berjuang untuk kita, tapi kita juga harus melakukan bagian kita, berjuang ya, pegang impian kuat-kuat. Mungkin nextnya kita juga akan bahas dengan Bu Eri tentang bagaimana memegang impian itu kuat-kuat dan bukan berjalan di atas kebutuhan, tapi berjalan di atas impian ya. Jadi teman-teman semua, demikianlah sharing kami sore ini, dan terima kasih Bu Eri, terus menjadi berkat, terus menjadi hebat, menjadi leader yang humble buat kami dan menginspirasi kami semua ya. Saat ini Bu Eri di bisnis 3i Networks ini adalah seorang platinum agency dengan income di atas 60 juta per bulannya. Wow, dahsyat ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga ingin menaikkan value ya, menjadi bintang dalam keluarga, kalau mungkin kalian dihina, dipandang sebelah mata di keluarga, ayo buktikan ini adalah momen terbaik
untuk bisa menjadi seperti Bu Eri ya. Bisa kalau punya income yang tinggi, tentunya orang-orang itu semua yang menghina kita, mereka akan respect dengan kita. Oke, terima kasih Bu Eri dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton ya untuk supportnya. Kalau teman-teman senang dengan acara ini, silakan memberikan komen-komen yang positif dan bisa juga memberikan masukan seminggu sekali atau seperti apa yang teman-teman mau. Kami ingin berbagi supaya teman-teman juga berhasil semuanya. Baik Bu Eri, sebelum kita berakhir, kita bisa, Bu Eri, mungkin kita akan menyapa semua teman-teman yang akan menuju ini ya, berbuka ya, supaya mereka bisa tetap semangat. Silakan Bu Eri sekali lagi. Ya, 1 jam lagi menuju buka puasa buat teman-teman muslimku. Semoga selalu sehat, dilancarkan segala sesuatunya, dan semoga menjadi berkah ya. Tetap berkaya, tetap produktif, Anda berharga di mata Tuhan. Yes, terima kasih Bu Eri dan selamat sore semuanya, selamat beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga. Salam bahagia, salam sejahtera. Go Crown! Go Crown!